Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati dan Saudara Rosanti, mari kita mulai untuk kegiatan kita pada pagi hari ini atau siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Ibu Profesor Dr. Eva Banuwati, yang kedua kepada Ibu Aryani atas kesediaannya hadir pada siang hari ini untuk menguji skripsi atas nama Saudara Siti Rosanti. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang telah dijadwalkan bahwa kita akan melaksanakan ujian atas nama mahasiswa tersebut, yang sudah dilaksanakan proses penyusunannya dan hasilnya juga sudah disampaikan draftnya ke Ibu berdua. Nah, mudah-mudahan pada pagi atau siang hari ini kita bisa melaksanakan ujian dengan lancar. Kemudian kepada Mbak Siti Rosanti, nanti saya persilakan untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil penelitiannya kurang lebih 10-13 menit ya. Setelah itu nanti akan diuji oleh beliau berdua. Nah, sebelum kita masuk ke proses ujian atau proses presentasi, saya akan menanyakan dulu, ini Mbak Siti Rosanti dalam kondisi sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, berarti bisa dilaksanakan ujian ya? Iya, Pak. Oke, kalau begitu saya persilakan saudara untuk berdoa terlebih dahulu agar bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan saudara nanti presentasi sekitar 10-13 menit ya. Nah, setelah itu nanti saudara akan diuji oleh Ibu Profesor Dr. Eva Banuwati dan Ibu Aryani Indrayati. Saya persilakan saudara untuk presentasi. Ya, sebelum presentasi, jika video itu berpengaruh pada jaringan, maka saya izinkan saudara untuk meng-off-kan video kalau misalnya berpengaruh. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Silakan Mbak Siti Rosanti. Izin saya screen, Pak. Ya. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Soleh. Sudah kelihatan, Pak? Sudah terlihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin 30 Agustus tahun 2021, saya, Siti Rosanti, akan melaksanakan sidang skripsi yang berjudul Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Siti Sigap dalam Melestarikan Lingkungan Pegunungan Kendeng di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Profesor Dr. Eva Banuwati, MSI, Ibu Aryani Indrayati, SSI, MSc, Bapak Dr. Musoleh, SPP, MPD, yang telah meluangkan waktunya hingga bisa hadir di sidang hari ini. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya sebagai berikut. Latar belakang. Yang pertama, menurut kajian lingkungan hidup strategis pegunungan kendeng tahun 2011 menyatakan bahwa pegunungan kendeng memiliki potensi sumber daya yang beragam. Di antaranya, potensi sumber daya batuan kapur yang dapat dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan semen, dan sumber daya air bawah tanah yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan masyarakat sekitar. Kedua, sehingga hal ini menyebabkan konflik kepentingan antar pihak. Ketika dimanfaatkan untuk bahan baku semen, hal ini akan ditolak belakang dengan pemanfaatan air yang dimanfaatkan masyarakat sekitar, sehingga airnya dapat rusak atau bahkan hilang. Yang ketiga, sehingga hal ini bertentangan dengan nilai kearifan lokal Siti Sigap dan upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh Siti Sigap. Yang keempat, hal ini juga bertentangan dengan keputusan Menteri ESDM nomor 2641 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pegunungan Kendeng Utara atau yang biasa disebut kawasan Kars Sukolilo merupakan kawasan lindung geologi yang menjadi bagian dari kawasan lindung nasional,
sehingga keberadaannya harus dijaga dan dilestarikan guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu, urgensi penelitian ini adalah dibutuhkan adanya upaya pewarisan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda sebagai pegangan di masa yang akan datang. Karena tidak ada jaminan bahwa gunung kendeng ini akan terbebas dari ancaman dan pendirian pabrik semen di masa yang akan datang. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui nilai kearifan lokal Sedulur Sikep dalam melestarikan lingkungan pegunungan kendeng. Kedua, menganalisis pewarisan nilai kearifan lokal Sedulur Sikep dalam melestarikan lingkungan pegunungan kendeng. Ketiga, mengetahui nilai kegunaan pewarisan nilai kearifan lokal Sedulur Sikep dalam melestarikan lingkungan pegunungan kendeng. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu memperluas wawasan keilmuan geografi budaya khususnya dalam pengembangan teori terkait kearifan lokal dalam melestarikan lingkungan. Manfaat yang kedua dan ketiga adalah manfaat praktis, yaitu memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait pelestarian pegunungan kendeng melalui kearifan lokal Sedulur Sikep. Yang selanjutnya, memberikan masukan bagi stakeholder dan pembuat kebijakan dalam membuat regulasi atau kebijakan terkait pemanfaatan atau pengelolaan pegunungan kendeng, baik di Kabupaten Pati, Grobogan maupun Blora, karena kawasan Pegunungan Kendeng Utara ini merupakan kawasan, sehingga regulasinya harus dibuat dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya yaitu batasan istilah. Yang pertama, pewarisan. Menurut Hidayat Ade tahun 2017, pewarisan adalah proses transmisi atau peralihan nilai kearifan lokal dari generasi tua ke generasi muda melalui proses pembelajaran. Jadi yang dimaksud pewarisan dalam penelitian ini adalah mengkaji transmisi kearifan lokal Sedulur Sikep melalui pembelajaran di keluarga dan pembelajaran di omah kendeng. Selanjutnya, proses pewarisan. Menurut Kuncoro Ningrat tahun 1990, proses pewarisan itu terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap internalisasi, kedua sosialisasi, yang ketiga enkulturasi. Sehingga dalam penelitian ini, proses pewarisan adalah menjelaskan proses pewarisan kearifan lokal Sedulur Sikep dalam pewarisan kearifan lokalnya. Yang selanjutnya, sistem pewarisan. Menurut Cavalli Sforza tahun 1973, menyatakan bahwa sistem pewarisan ini dibagi menjadi 2. Ada pewarisan tegak dan sistem pewarisan miring. Untuk sistem pewarisan tegak sendiri, proses pewarisannya diturunkan dari orang tua langsung melalui anak, meliputi pewarisan nilai-nilai budaya atau kepercayaan. Untuk pewarisan miring sendiri ini diwariskan melalui pendidikan baik formal, informal maupun non-formal. Sehingga sistem pewarisan dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi sistem pewarisan yang diterapkan Sedulur Sikep untuk mewariskan kearifan lokalnya kepada generasi muda. Selanjutnya, lembaga pewarisan. Dalam buku Khazanah Antropologi karya L. Siani Catur tahun 2009 menyatakan bahwa lembaga pewarisan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu lembaga pewarisan kebudayaan masyarakat tradisional dan lembaga pewarisan kebudayaan masyarakat modern. Sehingga dalam penelitian ini akan mengelompokkan nilai kearifan lokal Sedulur Sikep berdasarkan lembaga pewarisannya. Selanjutnya, nilai kearifan lokal. Menurut Maridi tahun 2015, nilai kearifan lokal merupakan suatu gagasan atau cara masyarakat, sekelompok masyarakat yang dalam mengembangkan lingkungan di sekitarnya. Dan nilai kearifan lokal yang dimaksud dengan penelitian ini adalah nilai kearifan lokal Sedulur Sikep yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan pegunungan kendeng. Selanjutnya, klasifikasi kearifan lokal. Menurut Mukhtar tahun 2009, kearifan lokal ini diklasifikasikan menjadi 2 bentuk. Yang pertama yaitu kearifan lokal tidak berwujud. Contohnya itu ada catatan-catatan yang dibukukan, misalnya Primbon, Arca, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kearifan lokal yang tidak berwujud, itu bentuknya prinsip-prinsip, ajaran-ajaran. Sehingga yang dimaksud klasifikasi kearifan lokal dalam penelitian ini adalah klasifikasi kearifan lokal Sedulur Sikep termasuk klasifikasi yang tidak berwujud karena bentuk dari kearifan lokal Sedulur Sikep sendiri ini merupakan prinsip atau ajaran-ajaran. Selanjutnya, pelestarian lingkungan. Yang dimaksud pelestarian lingkungan dalam penelitian ini adalah kegiatan pelestarian lingkungan pegunungan kendeng dari ancaman pabrik semen dan kegiatan penambangan melalui kearifan lokal Sedulur Sikep. Kemudian Sedulur Sikep. Yang dimaksud Sedulur Sikep di sini adalah Sedulur Sikep yang ada di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, khususnya yang berada di Desa Baturejo dan Desa Sukolilo. Selanjutnya, pegunungan kendeng.
Yang dimaksud pegunungan kendeng dalam penelitian ini adalah Pegunungan Kendeng Utara atau kawasan Kars Sukolilo, khususnya di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Selanjutnya, kerangka berpikir. Dengan adanya potensi yang beragam di Pegunungan Kendeng ini menyebabkan konflik yang saling bertolak belakang. Contohnya adalah upaya pendirian pabrik semen dan kegiatan penambangan yang kini terjadi bertolak belakang dengan pemanfaatan air bagi masyarakat sekitar. Mengingat bahwa mayoritas profesi masyarakat sekitar adalah petani yang sangat menggantungkan kebutuhan airnya dari Pegunungan Kendeng, sehingga hal ini tidak sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Sedulur Sikep. Karena apabila Pegunungan Kendeng ini dirusak, maka Sedulur Sikep juga akan kehilangan budaya mereka, yaitu budaya pertanian. Sehingga dengan adanya kearifan lokal ini dapat mendukung pelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup dari masyarakat sekitar. Untuk itu dibutuhkan adanya upaya pewarisan nilai kearifan lokal kepada generasi muda. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, latar penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, terutama di Desa Baturejo dan Desa Sukolilo. Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Menggunakan metode studi kasus karena sebelum melakukan penelitian, peneliti sudah menyiapkan fokus penelitian terlebih dahulu, sehingga ketika memasuki lapangan, peneliti akan menguraikan fokus penelitian yang sudah disiapkan dengan fakta yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi teknik dan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber itu merupakan mencocokkan data hasil wawancara dari informan satu ke informan yang lain. Kemudian untuk triangulasi teknik sendiri mencocokkan hasil wawancara dengan data observasi maupun dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan model Miles dan Habermas, yaitu meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Untuk pemilihan informan menggunakan teknik snowball sampling, yaitu peneliti mendapatkan saran dari informan pertama terkait orang-orang yang memang dibutuhkan dalam data penelitian. Selanjutnya adalah fokus penelitian. Fokus penelitian tujuan pertama yaitu merupakan nilai kearifan lokal Sedulur Sikep yang meliputi ajaran dasar laku atau tata cara berperilaku, tidak sekolah formal, berprofesi sebagai petani, memiliki prinsip bumi adalah ibu, dan memayu hayuni bawono. Untuk fokus penelitian tujuan kedua yaitu mengklasifikasikan kearifan lokal Sedulur Sikep berdasarkan sistem pewarisannya. Kedua, menjelaskan kearifan lokal Sedulur Sikep berdasarkan proses pewarisannya. Yang ketiga, mengelompokkan kearifan lokal Sedulur Sikep berdasarkan lembaga pewarisannya. Untuk fokus tujuan ketiga yaitu mengkaji tujuan pewarisan kearifan lokal Sedulur Sikep dan arti penting Pegunungan Kendeng bagi Sedulur Sikep. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. 1. Kearifan lokal Sedulur Sikep. Kearifan lokal Sedulur Sikep sendiri ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ajaran utama. Ajaran utama ini harus dimiliki atau dipatuhi oleh Sedulur Sikep sendiri, yaitu meliputi ajaran dasar laku, tidak sekolah formal, dan berprofesi sebagai petani. Ajaran dasar laku ini merupakan ajaran terkait basic manner yang harus diterapkan atau diwariskan ke anak-anaknya. Contohnya, tidak boleh memiliki sifat iri, tidak boleh memiliki sifat dengki, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengganggu ketenangan masyarakat, tidak boleh berbicara sembarangan, dan ajaran dasar laku yang harus dimiliki oleh Sedulur Sikep antara lain memiliki sifat lugu, legi, jujur, bertanggung jawab, rukun terhadap semua makhluk hidup, dan bersifat dan memiliki hidup yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Yang selanjutnya adalah tidak sekolah formal. Sedulur Sikep sendiri tidak sekolah formal ini diakibatkan karena mereka tidak sekolah karena cita-cita atau tujuan hidup mereka. Mereka menganggap bahwa sekolah formal tidak ada kaitannya dengan tujuan hidup mereka, yaitu memperbaiki perilaku dan membenarkan ucapan. Sehingga mereka lebih baik bersekolah bersama orang tuanya di rumah. Meskipun tidak menempuh sekolah formal, akan tetapi dalam Sedulur Sikep sendiri ada tingkatan pendidikan sebagai berikut. Tingkatan yang pertama itu di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini terjadi ketika anak baru lahir hingga sebelum menikah atau SMA. Nah, untuk usia TK dan SD, mereka dikenalkan dengan lingkungan dan saudara-saudara mereka serta kearifan lokal mereka. Kemudian ketika usia SMP dan SMA, mereka belajar menyelesaikan kerjaan rumah dan mengelola lahan pertanian. Kemudian mereka setelah mereka mendapatkan
ajaran dasar terkait nilai kearifan lokal, mereka diperbolehkan untuk mencari pengetahuan tambahan di Mondokan Bukunarti dan di Omah Kendeng. Nah, ini usianya sendiri di Mondokan Bukunarti itu antara SD sampai SMP. Dengan ajaran yaitu membaca, menulis, berhitung, belajar aksara Jawa. Kemudian di Omah Kendeng sendiri ini dari SD sampai SMP dengan belajar aksara Jawa, menembang, membatik, bermain gamelan, dan melestarikan pegunungan Kendeng. Selanjutnya adalah pewarisan nilai kearifan lokal seluruh sikap. Yang pertama, ajaran dasar laku ini memakai sistem pewarisan tegak dan miring yang diwariskan melalui lembaga keluarga dan Omah Kendeng. Tidak sekolah formal dan berprofesi sebagai petani, memakai sistem pewarisan tegak dan lembaga pewarisan di keluarga. Kemudian prinsip bumi adalah ibu dan Memayu Hayoni Bawono ini memakai sistem pewarisan tegak dan miring yang diwariskan melalui lembaga keluarga dan Omah Kendeng. Kemudian kegiatan pelestarian pegunungan Kendeng memakai sistem pewarisan miring dengan lembaga pendidikan informal di Omah Kendeng. Proses pewarisannya sendiri ini meliputi internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Internalisasi sendiri ini merupakan proses belajar individu terkait kearifan lokal. Jadi mereka belajar otodidak terkait kearifan lokal yang ada di lingkungan dengan cara apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, kemudian mereka internalisasikan ke diri mereka sendiri. Kemudian proses sosialisasi ini terjadi ketika terdapat generasi tua atau generasi muda yang mengajarkan kearifan lokal kepada generasi muda atau melibatkan 2 orang atau lebih. Proses sosialisasi contohnya adalah kegiatan pembelajaran di Omah Kendeng. Kemudian enkulturasi. Enkulturasi sendiri ini merupakan proses pewarisan. Jadi ketika terdapat generasi tua mewariskan kearifan lokal ke generasi muda, ini disebut proses enkulturasi. Selanjutnya grafik presentase pewarisan. Yang pertama yaitu grafik pewarisan ajaran dasar laku. Jadi grafik ini dibuat berdasarkan hasil wawancara informal. Dan ketika dilakukan wawancara, ternyata seluruh generasi, baik generasi muda maupun generasi tua ini memiliki pemahaman yang sama terkait ajaran dasar laku, sehingga presentasinya mendapatkan 100%. Kemudian grafik pewarisan profesi sebagai petani. Ini juga sama dengan pewarisan ajaran dasar laku bahwa generasi sendiri merupakan memiliki profesi sebagai petani. Itu adalah profesi satu-satunya mereka. Dan ini sudah diajarkan ke generasi muda, sehingga generasi mudanya juga berprofesi sebagai petani. Selanjutnya, pewarisan prinsip ibu bumi dan Memayu Hayoni Bawono. Yang pertama, prinsip bumi adalah ibu. Ketika ditanya terkait prinsip bumi adalah ibu, generasi tua dan generasi muda ini memiliki jawaban yang sama terkait prinsip bumi adalah ibu. Yang menganggap bumi adalah seperti ibu sendiri, sehingga harus dijaga, dilestarikan, dan tidak boleh dirusak. Sedangkan untuk prinsip Memayu Hayoni Bawono sendiri ini hanya 30% dari generasi tua yang memahami makna dari prinsip ini. Sedangkan 70% lainnya tidak memahami. Dan untuk generasi tua mudanya tidak memahami sama sekali. Hal ini dapat terjadi karena tidak semua anggota sedulur sikap tergabung dalam JMPPK atau Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng yang melakukan kegiatan pelestarian pegunungan Kendeng. Dan alasan yang kedua adalah Memayu Hayoni Bawono sendiri ini merupakan istilah lama yang digunakan sedulur sikap dalam mengartikan kegiatan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, grafik pewarisan tidak sekolah formal. Untuk mayoritas sedulur sikap sendiri tidak menempuh sekolah formal, namun terdapat 2% lainnya yang sudah menempuh sekolah formal. Dan ini dapat terjadi karena adanya proses pernikahan antara sedulur sikap dengan sedulur sikap, sehingga ajaran mereka sudah mengalami perubahan. Yang selanjutnya yaitu nilai kegunaan pewarisan kearifan lokal sedulur sikap. Yang pertama, sebagai sarana menjaga keutuhan lingkungan pegunungan Kendeng. Yang kedua, sebagai sarana untuk melestarikan kebudayaan terbesar mereka, yaitu sebagai petani. Nah, dengan menjaga keutuhan lingkungan pegunungan Kendeng, artinya mereka juga menjaga kehidupan mereka, sehingga mereka juga dapat menjaga kebudayaan terbesar mereka. Yang ketiga, sebagai sarana pembentukan karakter, cinta lingkungan, dan budaya Jawa dalam kehidupan sehari-hari pada generasi muda. Jadi selain diajarkan terkait kegiatan pelestarian lingkungan pegunungan Kendeng, di Omah Kendeng mereka juga diajarkan terkait budaya Jawa. Jadi kegiatan antara pelestarian dan budaya Jawa ini dikolaborasikan sehingga dapat menjadi karakter
bagi anak-anak. Selanjutnya, simbolan dan cara. Simbolan yang pertama yaitu nilai kearifan lokal dalam melestarikan kebudayaan Bandung ini meliputi ajaran dasar laku, tidak sekolah formal, berprofesi sebagai petani, memiliki prinsip bumi adalah ibu, dan prinsip memalu hayuning bawono. Yang kedua, pewarisan nilai kearifan lokal sendiri juga diwariskan secara tegak dan miring melalui lembaga keluarga dan rumah tangga. Nah, proses pewarisannya sendiri melalui 3 tahap, yaitu internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Untuk nilai kegunaan pewarisan sendiri ini yaitu sebagai sarana dan melestarikan kebudayaan Bandung dan melestarikan budaya sebagai petani, serta membentuk karakter cinta lingkungan dan cinta budaya. Mbak, aku sekarang aku ora tau entek aku sak ngono begini. Man. Untuk sarannya yaitu perlu adanya regulasi dan sanksi yang jelas terkait penambangan di kawasan pegunungan Bandung agar kegiatan pelestarian seperti ini dapat tercapai secara optimal dan minim hambatan. Yang kedua yaitu perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah atau dinas terkait dan masyarakat sekitar agar situs-situs ini bisa menjaga dan melestarikan lingkungan pegunungan Bandung. Yang selanjutnya, nilai kearifan lokal sendiri juga dapat dijadikan sebagai muatan lokal di sekolah formal yang berguna untuk menumbuhkan karakter cinta lingkungan dan sekaligus sebagai sarana pewarisan nilai budaya Jawa melalui kegiatan pembelajaran. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Siti Rosanti yang sudah memaparkan atau mempresentasikan hasil penelitiannya. Ini bisa di stop dulu Mbak untuk presentasinya. Bisa di stop dulu. Nah, terima kasih ya. Jadi saya perlu menyampaikan ke beliau Ibu Profesor Dr. Eva Banuwati dan Ibu Aryani bahwa ini Mbak Siti ini termasuk serius ya. Serius ketika proses menyelesaikan skripsi ini. Dari proses sempro, masukan dari Bu Eva itu dan Bu Aryani itu selalu dikomunikasikan dengan saya. Jadi ini bukan ngalem-ngalem karena bimbingannya, tapi dari sekian yang saya bimbing, ini termasuk yang relatif serius mendengarkan dan melaksanakan masukan-masukan dari Ibu berdua. Namun demikian kami beri kesempatan kepada yang pertama Ibu Profesor Dr. Eva Banuwati untuk mungkin klarifikasi atau menanyakan beberapa hal atau memberikan masukan agar skripsi yang telah disusun oleh Mbak Siti ini semakin baik. Kepada Ibu Profesor Dr. Eva Banuwati saya persilahkan. Terima kasih Pak Soleh. Yang saya hormati Pak Soleh, Bu Aryani, dan saya banggakan juga Saudara Siti Rosanti. Betul Pak Soleh, saya setuju. Serius ini nampak serius. Dari data yang dikumpulkan bagus. Ini masukan-masukan kebetulan masih saya catat Pak. Ini kok ketemu. Tadi malam itu saya cari kok ketemu catatan saya untuk Mbak Siti Rosanti. Nah, itu ya Mbak Siti ya. Bu Eva mengucapkan apresiasi lah ya untuk Anda yang skripsinya sudah selesai. Namun saya kan penguji ya, tetap menguji ya Pak Soleh ya. Iya Bu, iya. Ya, saya tetap menguji Bu Aryani ya. Ujian itu kan bukan sebagai klarifikasi, bukan hanya melihat ke keorisinilan, tapi kan membekali mahasiswa untuk siap menyandang ijazah sarjana itu kan harus mentalnya juga harus kuat. Gitu ya Mbak Siti Rosanti ya. Yang kedua saya ini minta maaf nih, saya ini ya, jadi sudah saya koreksi kemarin di laptopnya jurusan, rasanya kok tak kirimkan, naik kok tak Mbak Siti Rosanti ada nggak kiriman dari saya? Di WA-mu? Tidak ada. Tidak ada ya? Tak kirimnya sopo ya? Terkirim kok. Jadi catatan saya itu terkirim, neng kok lupa namanya Mbak Siti Rosanti soalnya orang tak tulis nongoni, orang tak beri nama gitu ya. Oke. Yang pertama Mbak, di abstrak itu hasilmu kan ada mengatakan
pewarisan secara vertikal dan miring. Gitu ya. Saya kok mau mengganti ya pewarisan secara vertikal dan horizontal gitu aja. Karena di belakang-belakang juga ada kamu mengatakan menurut siapa gitu ya, itu juga vertikal dan horizontal. Kalau miring kayaknya kok nggak cocok ya. Ya bukan berarti nggak boleh, namun di belakang itu ternyata miring itu horizontal. Ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hasilmu, dari hasil masih di abstrak ini, di abstrak, ini belum, ini kan kualitatif ya. Subjeknya siapa, Mbak? Jadi penelitiannya sebelum itu, Bu. Ya, kurang jelas? Subjek penelitiannya sedulur sikap. Iya. Tapi di abstrak sudah muncul belum kalimat itu? Belum, Bu. Jadi di abstrak itu belum ada siapa subjekmu. Kalau kualitas kan penelitian kuantitatif kan populasinya belum jelas. Ya. Subjeknya belum jelas itu belum jelas itu belum tertulis lah ya, belum eksplisit disebutkan. Nah, oke, jelas ya, artinya di abstrak ini yang pertama subjeknya harus jelas ya, oke. Yang kedua pewarisan yang miring itu diganti yang horizontal. Oke. Oke, Mbak. Nah, di abstrak hasilnya sudah ada. Hasil ini kan ada ya pewarisan ini, namun pewarisan yang vertikal. Yang horizontal yang mana? Jadi pewarisan horizontal yang ini ada ajaran dasar laku ini juga diwariskan secara horizontal melalui pendidikan informal di Omah Kendeng. Nah, di sini di hasil ini sudah muncul belum kata-kata itu? Ya, oke. Di abstrak juga hasilnya sudah ada. Pembahasan atas hasil itu bagaimana belum ada? Di abstrak kan usono hasilnya, ya kan? Sudah ada persen-persen itu. Yang belum adalah makna Saudara Siti Rosanti keilmuan geografi. Kamu geografi apa pendidikan ya, lupa saya. Pendidikan. Belum nampak. Jadi Saudara Siti Rosanti melihat data seperti itu, hasil seperti itu tuh kamu membahasnya bagaimana, sudah cukup pewarisan ini atau belum, atau bagaimana belum muncul. Maka pada paragraf hasil sertakan juga pembahasan melihat orang pendidikan geografi melihat itu sudah cukup membekali apa enggak, baik vertikal maupun horizontal itu sudah membekali apa tidak, ya. Bisa jadi angka-angkanya sudah tinggi atau angka-angkanya rendah, namun pernyataanmu belum, ya. Gitu. Jelas maksudnya Bu Eva, Mbak Rosanti? Apa nek ono? Di hasil, di abstrak, bagian hasil perlu pembahasan. Kan tadi masih angka-angkanya juga pembahasan. Data seperti itu menurutmu orang geografi itu pewarisan itu sudah cukup apa tidak? Ya? Oke. Nah, lanjut Mbak Siti Rosanti ya, yang Bu Eva lihat dari penelitianmu ini, kan saya nggak tahu kalau nyatanya itu di halaman 7 itu kan nek nongone PDF itu kan melontar sidik ya, masih ada satu halaman di WA itu ya, satu kalimat enggak itu ya ditata. Pokoknya
jangan ada halaman kosong lebih dari 20%. Kan tampilan di sini dengan tampilanmu kan beda. Ya, oke. Ditata itu. Lanjut, bahasa Inggrisnya kamu sesuaikan. Daftar isinya perlu ditata, ya. Bab pendahuluan, bab 1 pendahuluan. Mestinya yang benar bagaimana itu? Bab 1 pendahuluannya garis berikutnya apa nyambung? Nyambung, Bu. Di situ bagaimana? Garis berikutnya. Oke, gitu ya. Itu semuanya. Ditata. Oke. Lanjutnya adalah WEFA melihat daftar tabel, daftar gambar, daftar grafik, daftar lampiran. Kok nungguin Bu Eva warnanya biru dan ada garis bawahnya ya? Mohon maaf Bu, tapi di sini tidak ada. Ayo, itu pokoknya saya klarifikasi itu ya. Nah, pertanyaannya saya, Mbak, daftar gambar dengan daftar grafik itu bedanya apa ya? Kalau gambar itu dari hasil penelitian dan sumber-sumber yang didapatkan dari hasil dokumentasi atau dari sumber-sumber yang mengambil dari data yang berkaitan dengan penelitian. Kalau grafik itu berkaitan dengan hasil penelitian. Misalkan, masa sih? Cek lagi di panduan ya. Gambar, foto, baik peta itu masuk gambar, grafik itu masuk gambar apa enggak? Kamu lihat panduan. Ya, lihat panduan. Lanjut, Mbak. Lanjut ya. Latar belakangnya bagus, BEVA cocok. Yang belum adalah pada halaman itu ya. Oh ya, pada halaman 19 punya saya, itu paragraf pertama. Kamu baca coba. Halo? ya Bu, halaman 19. Coba dibaca. Lembaga adalah badan organisasi. Oh, bukan. Di halaman 19 saya itu berbunyi dengan adanya potensi yang beragam mengakibatkan halo? Halaman 19 saya itu berbunyi dengan adanya potensi yang beragam mengakibatkan implikasi saling bertolak belakang atau mutually eksklusif. Nah, itu loh. Itu halaman berapa punya kamu? Halaman, maaf Bu, ini saya dari HP ini halaman 5. 6. Lah piye iki nongon kok 19? Mohon maaf Bu. Ya, kamu berarti membuka seperti yang dikirimkan ke saya. Iya Bu. Sudah? Ibu. Wes, rasa kesuwen. Saya tanya aja, mutually eksklusif itu artinya apa? Kepentingan yang saling bertolak belakang. Loh, mutually itu malah bertolak belakang ya? Ya neng nggonmu mutually itu bertolak belakang. Neng artinya mutually itu bertolak belakang kok enggak ya Bu Aryani? Ora Bu Aryani? Setahu saya, kalau mutualisme itu saling menguntungkan, Ibu. Iya, itu. Jadi kalau kamu nggak tahu maksudnya, saya yakin kamu hanya melihat punya orang. Neng orang ngerti maksudnya.
Ya, cek lagi ya Siti Rosanti ya. Ibu. Muncule itu saling menguntungkan. Kamu di sini kok malah saling bertolak belakang. Ya. Yang kedua masih paragraf itu. LSM garis miring Akademi Konservasi. Apa kuwi artine? Masih di paragraf itu. Apa Siti Rosanti? Ya, dari dua itu, dari kalimat dua itu. Hah? Gimana? Lembaga swadaya masyarakat. Saya tahu. Nongkono kan dirimu LSM garis miring Akademi Konservasi. Dari dua kalimat itu di paragraf saya melihat Siti Rosanti ini nggak paham. Karena kalimatnya bagus, nih orang ngerti maksudnya. Nah, kalau demikian, Beva tanya nih, kira-kira kalimat itu kamu kopas apa enggak? Iya Bu, dari kajian lingkungan hidup strategis. Ayo, kalau kopas, nanti kena pasal plagiat. Ya, boleh dari berbagai sumber boleh, tapi dipahami. Kalau ini kan dua kesalahan yang menjadi indikasi Siti Rosanti plagiat. Kena nanti. Karena kesalahan orang kamu kembangkan lagi. Ya, Siti Rosanti ya. Ubah dengan kalimat sendiri, ditoto sing bener agar kopasnya tidak ada. Setuju? Paham apa enggak ini? Paham ya? Paham ya, Anda enggak boleh kopas ya. Karena salahnya podo J. Oke. Oke ya. Langsung. Saya mendapatkan kata yang digunakan Siti Rosanti menjadi kata awal. Karena, dan, yang, atau, dengan itu banyak. Awal kalimat karena, dan, yang, atau, itu ya. Itu banyak. Nanti saya karena mengoreksi itu di laptopnya kampus. Saya cari rumangsaku tadi sudah tak kirim. Kalau belum besok tak kirim ya. Karena hari ini Beva mau ke lokasi penelitian, jadi ke lokasi pengabdian, jadi saya nggak balik kampus lagi ini. Besok tak kirim ya Rosanti ya. Sudah saya tandai. Beva sudah tandai itu halaman-halamannya. Oke. Lanjut pada pada tata tulis Rosanti ya. Pada tata tulis ada tanda petik 2. Terus kamu tulis dengan huruf miring atau huruf italik. Kenapa begitu? Karena dalam bahasa Jawa. Kurang jelas? Karena ini dalam bahasa Jawa, Bu. Sehingga ditulis italik atau miring. Dan dengan petik itu karena hasil wawancara. Oke. Ya. Jadi jawabannya karena bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Jawa, Santi. Ya. Oke. Karena skripsi murni bahasa Indonesia ada istilah atau ada kalimat yang bukan bahasa Indonesia. Maka harus ditulis italik atau cetak miring. Gitu kan? Ya, Bu. Bahasa Inggris boleh nggak dicetak miring? Ya, Bu, dicetak miring. Oke. Bahasa Arab? Bahasa Arab? Ya, Bu. Dicetak miring apa enggak? Untuk bahasa Arab
Tidak sebenarnya. Oh, dicetak miring atau bahasa huruf Arab dengan bahasa Arab kan beda, Siti Rosanti ya. Oke, jadi bahasa Arab selain bahasa Indonesia digunakan cetak miring. Tanda petik, tanda kutipan, Anda wawancara, it's okay. Ngono ya, Santi ya. Oke. Kan Santi ini perempuan ya. Santi ini harus sehebat Bu Aryani. Kan perempuan ini, saya kalau nguji perempuan ini, perempuan harus tahu angguh. Nek salah ngerti salahin. Ngono ya Bu Aryani ya. Apalagi penelitiannya Wong Pati, Beva Wong Pati, nek salah kudu ngerti salahin. Nah, gitu ya Rosanti ya. Tahan uji. Lanjut. Saya mengharapkan pada akhir latar belakang, ya, ora usah ditulis nganggo judul kandel ngono kuwi. Judulnya kok ditulis nang kono lha apa? Kamu Santi orang Pati apa orang Purwodadi? Orang Pati. Orang Pati. Jadi nek Bu Eva nganggo bahasa lah apa ngerti ya? Lah apa kok ditulis judulnya meneh. Oke, gitu ya. Oke, lanjut Santi, rumusan masalah. Oke. Berarti rumusan masalah ini kamu kan melihat bagaimana pewarisan ya, Santi ya. Bagaimana pewarisan itu tak anggap nek non kelas, bagaimana materi pewarisan atau materi belajar vertikal maupun horizontal itu sampai kepada generasi muda, kepada muridnya. Ngono ya Santi ya? Sama seperti itu toh? Iya. Maka di sini Santi ada 3 tujuan penelitian. Mengetahui nilai, menganalisis pewarisan, mengidentifikasi nilai kegunaan. Oke. Pertanyaan saya Santi, untuk manfaat praktis yang A. Ini kan manfaat penelitian toh? Bukan manfaat pewarisan toh? Ini manfaat apa Santi? Manfaat praktis. Oh iya, manfaat praktis itu manfaat penelitian ataukah manfaat pewarisan? Manfaat pewarisannya, Bu. Kalau begitu manfaat praktis yang A kamu baca coba. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait nilai-nilai kearifan lokal sebelum sikap dalam melestarikan lingkungan, khususnya pelestarian lingkungan kebumian dari kabrisemen dan penanaman. Iya, memangnya Santi mengedukasi ke masyarakat. Ya iya. Kalau gitu manfaat praktisnya diganti kuwi. Kan Santi hanya mengambil data toh? Oh iya. Jadi manfaat praktisnya apa toh? Penelitian ini manfaat praktisnya untuk apa? Kalau gitu menurut Beva salah, menurut kamu apa ya benarnya ya Santi ya? Terkait dengan evaluasi sebelum itu agar bisa menjadi pewarisannya bisa diperbaiki lagi. Misalkan kalau masih ada yang kurang optimal. Beva ini kan umurnya masih swidak ya Santi ya. Iku gak kerungu ki. Gimana kalau mau didekatkan? Ya Bu, mohon maaf Bu. Memberikan evaluasi terhadap sedulur sikap terkait pewarisan kearifan lokalnya. Baik, gitu ya. Nanti kalau dia didekatkan mic-nya ya Santi ya, Beva tuh umurnya 60. Jadi kalau ya Bu, mohon maaf Bu. Kalau kupingnya nggak jelas itu ya harus dipakai lama telinga ini gitu ya. Oke, manfaat penelitiannya Santi harus tata lagi. Lanjut Santi tentang batasan istilah. Oke ya. Batasan istilah itu gunanya untuk apa ya Santi ya? Untuk memberi batasan terkait penelitiannya Bu. Untuk memberikan batasan terkait apa toh yang akan diteliti gitu ya. Biar tidak kemana-mana kan gitu. Itu Santi ya. Nah, batasan istilahmu, pewarisan dan sebagainya itu ternyata contoh nomor 1
Pewarisan ini sudah ada artinya. Menurut Hidayat Ade kamu lihat. Ya. Namun di sini belum ditegaskan. Masih sing ndi toh pewarisan itu yang apa toh? Nah, jadi belum ada penegasan apa toh yang akan Santi teliti. Maka setelah pendapat orang-orang itu, tegaskan Santi pada penelitian ini. Ya. Kalau enggak kamu batasi seperti itu, maka ini kamu lihatlah Hidayat Ade, pewarisan kebudayaan merupakan proses transmisi. Nah, saya tanya lagi ke Santi, kearifan lokal itu warisan budaya, kan kamu pewarisan budaya ya, budaya arif, gitu ya. Mengapa ada budaya arif? Mengapa ada budaya seperti itu, Santi? Karena adanya pemahaman masyarakat terkait memahami lingkungan sekitar. Jadi mereka memahami lingkungan sekitar ini, kemudian menyebabkan atau mengakibatkan nilai-nilai dalam pemahaman lingkungan. Iya. Santi mendapat mata kuliah geografi budaya? Iya, Bu. Mendapat ya? Mata kuliah itu sudah kamu tempuh ya? Sudah, Bu. Oh iya. Tolong rasa bel-bel ya. Santi, semua batasan istilahmu perlu penegasan. Ya, penegasan. Jadi perlu penegasan. Kalau enggak kemana-mana. Apalagi yang nomor 5, nilai kearifan lokal. Pada penelitian ini adalah suatu gagasan lokal sedulur sikep yang berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan pegunungan Kendeng. Kalau demikian Santi ya, saya Bu Eva tahu kamu sudah paham. Namun karena ini skripsi, maka kan harus ditulis secara detail gitu ya. Secara bukan detail ya, secara tepat gitu. Nah, maka di batasan istilahnya Santi harus ada penegasan apa toh yang diteliti, di lingkup mana toh Santi akan meneliti. Oke, lanjut pustaka. Saya hanya mengingatkan Santi, pastikan pustakanya tidak kopas. Kopas mau enggak Santi? Artinya kopas. Ayo, nek kopas didandani, namanya direview. Pendapat si A, pendapat si B, kalau yang mendukung ya sejalan dengan pendapat siapa. Kalau bertentangannya karena sedangkan menggunakan kata sedangkan itu bertentangan. Ya, jadi pustakamu mohon bebaskan dari plagiat karena pustakamu itu bagus. Bukan Bu Eva nggak mau kamu pustaka bagus. Jangan-jangan nih kalimatnya kopas gitu loh, ya. Oke. Santi, metodologi saya sudah pustaka saya percaya aja. Namun tata tulisnya itu yang masih dilihat, terutama cara merujuk. Oke, ada halaman saya, halaman piro kira ngerti rono nomornya malah rono halamannya. Kamu mengutip ada sumbernya namanya Banowati. Ya, saya cek di pustaka. Mana toh Banowati yang kamu rujuk. Ternyata di pustaka itu yang ada di penelitian di Kudus. Ya. Itu bukan penelitiannya Bu Eva, itu skripsi dari Edugeo. Maka kalau dari Edugeo namanya jangan Banowati. Tapi kalau mau menambahkan nama Bu Eva ya penulisnya ditulis semua. Gitu ya. Namun kalau ada respon terhadap manusia dengan alam bukan di Edugeo, di Geosos boleh kamu tulis Banowati. Ya. Di situ ada Banowati, neng cek
di pustaka hanya yang di Kudus itu. Nah, di Kudus itu dari Edugeo itu penelitiannya mahasiswa ya. Nanti kan diprotes Bu Eva. Wong ora nulis kok aku ngaku nulis. Ngono ya. Oke. Maka pustakanya ditata lagi menurut saya ya. Menurut saya perlu ditata lagi. Nah, sekarang saya ke bab 3 ke metodologi ya. Oh, nanti kerangka berpikirnya dijandani ya Santi. Kerangka berpikirnya kalimat pakai sakmono ki ngopo. Ya. Sekarang metodologinya Santi. Di sini kan fokusnya ada 3. Fokusnya itu secara umum kan ada 3 ya. Sesuai tujuan penelitianmu. Terfokus pada itu. Enggak masalah. Beva enggak memasalahkan itu. Tetapi pastikan bahwa contoh fokus pertama ada A, B, C, D, E. Fokus yang kedua tujuan penelitianmu ada A, B, C. Fokus ketiga sama dengan tujuan penelitianmu ada 2AB. Pastikan semua data itu ada. Didukung data, boleh wawancara, boleh dari pengamatan, boleh. Itu ya. Terus yang Bu Eva perlu tanyakan, klarifikasi adalah hasil penelitian. Hasil penelitian pada gambar 4.1 itu penggunaan lahan di Kecamatan Sukolilo. Skalanya kecamatan. Berikutnya ada tabel Desa Baturejo. Kalau begitu, penelitianmu ini siapa? Di mana? Desa Baturejo. Sedulur Sikep di Desa Baturejo. Mic-nya didekatkan. Sedulur Sikep di Desa Baturejo. Kalau di Desa Baturejo berarti semuanya harus ditata. Kenapa peta kecamatannya peta Kecamatan Sukolilo? Sementara desanya ada di Desa Baturejo. Tentu saja latar belakang atau setting ya, sebagaimana kamu lihat dari gambaran lokasi umum, ini penelitian di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo. Ya, nulisnya bukan Desa Baturejo dalam kurung Kecamatan Sukolilo, tidak demikian. Oke? Ya? Oke, lanjut berarti kamu di Desa Baturejo. Oke. Santi, saya tanya, Meron itu di mana ya Santi ya? Desa Meron. Bentar, tempat Beva lagi adzan, bentar ya. Wes dah. Pak Soleh, Bu Al. Nggih, Bu. Ya.
Masih adzan. Nggih. Bu, kita tunggu, Bu. Break dulu, Bu, sambil tarik nafas. Sambil bikin link Zoom-nya. Santi ya. Lanjutnya yang perlu ditata adalah masih 3 ini yang Bu Eva cara besar. Yang perlu ditata, kamu menggunakan data penelitian itu adalah tahun pendidikan yang ditamatkan, tingkat pendidikan. Bu Eva menyarankan kalau bisa gunakan tahun sukses untuk respondenmu. Jadi kamu ini kan ada data penduduk, ya kan? Ada tingkat pendidikan, data mata pencarian. Hubungannya apa ya Santi dengan subjek penelitianmu? Ada lah, ada ya. San, dekatkan San. Mic-nya dekatkan San. Ibu, mohon maaf. Ini. Jadi jumlah penduduk boleh digunakan, ya. Tingkat pendidikan boleh digunakan, boleh. Mata pencarian boleh digunakan. Itu ya. Karena itu subjekmu orang di sana. Pertanyaan Bu Eva, kamu wawancara kepada Bu siapa, Pak siapa, dan Pak siapa? Itu adalah mereka yang memberikan respon kepada Anda, kan? Iya, Bu. Nah, iya. Belum dilihat, responmu belum ada dikaitkan. Yang memberi respon kamu itu umurnya berapa, ya? Nggak usah berbicara umur. Pada usia produktif, orang-orang geografi kan tidak berbicara umur, tapi kelompok produktif, mata pencarian mereka apa, ya? Yang kamu wawancarai loh. Tingkat pendidikannya apa, itu tahun sukses. Itu belum ada. Semua yang memberi respon kepada Santi belum terdeteksi identitas yang melekatnya apa ya, atributnya itu belum melekat. Mereka tinggal di desa mana, bermata pencarian sebagai apa, itu belum melekat Santi. Belum ada. Belum ada ya? Oh, maka orang yang kamu wawancarai atau yang mengeluarkan pendapat itu berikan identitas atributnya. Saya berbicara sedulur sikap nonggone, terus kapasitasnya Bu Eva sebagai apa? Akademisi ataukah pelaku? Kan beda ya. Jadi data tentang kependudukanmu tadi, oke lah, sudah ada. Namun, kaitkan dengan yang memberi responmu itu siapa. Agar terpercaya, Bu siapa itu ada di desa mana, yang kesehariannya sebagai opo, ya, dengan gitu. Secara umum, secara besar itu Santi, Pak Soleh, dan Bu An. Namun yang perlu saya tambahkan lagi adalah data-data yang digrafik serta gambar-gambar itu di tempat saya ada yang tidak urut, ada tidak berjudul gambar. Ya, ono papan tulis iku nongkene karena di di scan di PDF itu numpuki tulisan itu, yang tulisan Jawa itu numpuki tulisan itu. Saya nggak bisa membaca. Gambar 49 Santi. Gambar 49 itu nutupi tulisan di PDF-nya Bu Eva. Itu ditata lah ya. Jadi saya nggak bisa. Ya karena itu perlu, saya yakin sudah kamu tata, terus tampilan tabel 47 itu ya ditoto ya, spasine ono sing 1,5, ono sing sak spasi, gambar 41, grafiknya itu hurufnya apa, maknanya belum ada.
Secara umum itu Santi data lapanganmu banyak. Masih Santi bahas secara umum. Perlu dibahas secara orang pendidikan geografi melihat itu. Benar ya? Demikian Pak Soleh, Bu A dari saya, secara umum banyak data ya harus diuji ya Pak Soleh ya. Ujiannya seperti itu dari saya. Demikian, terima kasih Pak Soleh, Bu Aryani. Saya tutup mic ya karena saat di rumah ini personelnya kecil-kecil rame. Tak tutup mic. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Bu Ibu Profesor Dr. Eva Banuwati. Demikian Mbak Siti Rosanti, apa yang telah disampaikan oleh Ibu Eva tadi menurut saya sangat manfaat sekali ya. Ini sangat mempertajam dari skripsi yang sudah saudara susun, dan menurut saya ini ujian berkelas ini Mbak Siti Rosanti. Wong kalau saya diuji juga pasti akan keser-keser kok. Jadi ini karena Bu Eva tahu kapasitas saudara. Jadi meskipun saudara agak sedikit dredeg tadi ya, itu memang saudara tidak perlu berkecil hati ya. Saya tetap bangga dengan saudara. Apa yang telah saudara tunjukkan menurut saya ini sudah cukup membanggakan untuk saya ya. Langkah-langkahnya sudah betul kok Pak Soleh. Langkah-langkah Mbak Santi sudah bagus. Matur nuwun Bu Eva atas apa yang tadi telah disampaikan kepada Mbak Siti Rosanti. Untuk selanjutnya kepada Ibu Aryani, saya persilakan. Matur nuwun Pak Soleh. Selamat siang Mbak Siti Rosanti. Nah, ini sekarang Bu Aryani mohon izin melanjutkan ya ujian skripsi Mbak Siti Rosanti. Nah, saya mulai dari awal saja ya bagian abstrak. Karena saya bingung ini semua sudah dibersihkan oleh Bu Eva ini. Mulai di bagian abstrak Mbak Siti, ini saya menyoroti untuk kalimat yang pertama di abstrak ya. Potensi yang beragam di Pegunungan Kendeng menyebabkan konflik kepentingan antara pabrik semen dan komunitas adat. Nah, ini Bu Aryani memberikan sedikit saran ya. Masa potensi kok menjadi konflik, menjadi sumber konflik. Ini sepertinya kalimatnya agak miss ya. Jadi yang membuat konflik itu sebetulnya bukan potensinya, tapi kepentingannya gitu loh. Kepentingan terhadap potensi itu, ya enggak? Gitu loh. Karena berbeda kepentingan gitu. Yang sedulur sikep dia menganggap itu sebagai sumber penghidupan dia, ya kan? Sementara mungkin pihak yang dianggap sebagai negara gitu ya, ingin mendirikan pabrik semen di situ untuk tujuannya juga supaya pembangunan di tingkat nasional yang butuh semen gitu itu juga bisa dipenuhi gitu. Jadi sebenarnya yang bikin konflik itu bukan potensinya tapi kepentingan. Jadi ada perbedaan kepentingan dalam menyikapi potensi yang ada itu kan seperti itu ya. Nah, ini jadi diluruskan saja kalimatnya. Kemudian masuk ke paragraf yang kedua, ini studi kasus ya. Saya ingin Mbak Siti Rosanti menegaskan ini penelitian ini pada kasus di Pegunungan Kendeng atau memang ini studi kasus sebagai riset metode. Coba silahkan dijelaskan. Studi kasus di Pegunungan Kendeng karena terkait konflik maaf, Bu Aryani kurang jelas, Mbak. Mic-nya coba. Studi kasus, Bu, dalam permasalahan tadi, perbedaan kepentingan dalam memanfaatkan potensi Pegunungan Kendeng. Oke, jadi studi kasus ya. Studi kasus itu apa sih? Coba dijelaskan. Peneliti sebelum melakukan penelitian itu sudah menyiapkan fokus penelitian, Bu.
Nanti fokus penelitian itu diuraikan dalam peneliti ketika mencari data. Oke, jadi logikanya deduktif atau induktif? Induktif, Bu. Oke, induktif ya. Baik, berarti kan sudah mudeng ini kan Bu Aryani ngecek aja tugasnya. Berikutnya di paragraf berikutnya ini ada omah kendeng. Nah, omah kendeng di sini apa ini, Mbak? Dia Omah kendeng, sebagai Omah kendeng ini merupakan tempat pembelajaran dari anak-anak sedulur sikap. Oke, jadi dia itu sebagai istilah asing atau sebagai nama ini? Nama, Bu. Dan istilah Nama. asing. Kalau nama berarti penulisannya menggunakan apa, Mbak? Tegak. Bukan. Kalau nama Aryani Indrayati nulisnya gimana? Huruf Mirip. kapital. Ya. Kalau omah kendeng tadi kamu melihatnya, oh ini bahasa Jawa gitu ya. Berarti itu kan dianggap asing karena Indonesia disebut dengan bahasa asing. Walaupun Jawa ya asing, Madura ya asing karena bukan Indonesia. Nah, berarti nanti nulisnya dicetak miring. Tapi kalau ini sebuah nama dari lembaga pendidikan informal, maka dia harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini penting ya. Kenapa kecil-kecil kok diurusi Bu Aryani? Karena Anda mau dididik untuk menjadi seorang peneliti gitu. Seorang peneliti ya harus teliti gitu. Mosok seorang peneliti kok tidak teliti, kan lucu gitu ya. Oke, jadi itu ya. Terus berikutnya Mbak, masih di bagian hasil, ini Mbak Siti mempergunakan kata informan. Nah, informan ini saya juga merujuk seperti tadi yang ditanyakan Bu Eva. Informan ini siapa? Informan itu siapa yang kamu maksud informan itu? Sedulur sikap, Bu. Didekatkan ya mic-nya. Sedulur sikap, ya. Oke. Jadi kalau Bu Eva tadi membahasakannya, kamu harus mencantumkan subjek penelitiannya siapa. Nah, ini Bu Aryani kaitannya ketika kamu mengungkapkan hasil atau memvisualisasikan hasil penelitian, di situ sudah tidak muncul lagi kata informan. Dia menjadi informan itu dalam tahapan metode. Ya, ketika kita cari data itu kita dapat data, sumber datanya. Kalau penelitian kuantitatif disebut responden, kalau penelitian kualitatif si sumber data disebut dengan informan. Tetapi ketika sudah menjadi hasil, kita merujuk kepada subjeknya. Jadi di situ kata-katanya sudah tidak muncul lagi informan, Mbak. Tapi ya siapa si subjek itu? Iya, Bu. Jadi kalimatnya bagaimana kira-kira? Misalnya ini ya, yang 100% ini yang baik generasi muda atau tua memperoleh persentase 100%, artinya seluruh informan memiliki perspektif yang sama mengenai kearifan lokal. Nah, ini diganti menjadi bagaimana? Informannya diganti menjadi subjek penelitian. Kalimatnya jadi gimana? Kan kalau itu tok diganti kalimatnya jadi lucu. Nah, kalimatnya jadi bagaimana? Seluruh subjek penelitian atau sedulur sikap mendapatkan persentase 100%. Ya, misalnya seperti itu ya. Jadi di kalangan sedulur sikap itu baik kalangan muda ataupun tua, generasi muda maupun generasi tua, seluruhnya memiliki perspektif yang sama mengenai kearifan lokal. Misalnya seperti itu. Jadi nanti kalau itu diganti ya kalimatnya disesuaikan, maksudnya Bu Aryani gitu ya. Dan kemudian ini yang cara memvisualisasikan data, terutama untuk penelitian yang kuantitatif maupun kualitatif itu sebetulnya persen-persen seperti ini itu sudah tidak muncul, Mbak. Tetapi kita bahasakan dengan bahasa yang relatif, bukan angka absolut. Kalau mau tahu angka absolutnya, ya silahkan lihat di bagian hasil penelitian di bab 4.
Tapi kalau di bagian abstrak dan di bagian kesimpulan, itu yang muncul itu sudah bahasa relatif. Misalnya 30% itu kan hampir sepertiga kan. Ya bahasanya seperti itu. Hampir sepertiga dari warga bla 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 misalnya. Kalau 100% ya bahasanya sudah pakai seluruh warga tidak memiliki perbedaan perspektif dalam menyikapi kearifan lokal. Misalnya seperti itu, Mbak. Jadi itu dulu saya mendapatkan masukan seperti itu dari Prof. Ida Bagus Mantre dan juga asistennya beliau ya Mbak siapa itu memberitahukan kepada saya bahwa cara ngunek-unek ke data membunyikan data itu adalah seperti itu. Jadi tidak ke angka relatif lagi tapi di bab 4 itu masih muncul itu, masih muncul 100%, 30% gitu. Karena itu baru ngunek-unek ke data tadi, tapi ketika sudah di abstrak atau sudah di kesimpulan itu sudah munculnya itu sudah berupa angka yang relatif. Oke, itu ya. Terus terakhir kalimat terakhir paragraf terakhir ya, paragraf terakhir ini ada dukungan perlu adanya dukungan baik tenaga, materi, imateri dari pemerintah. Ini menurut saya kok terlalu umum ya sarannya itu. Jadi untuk saran nanti sebaiknya mengacu pada temuannya saja. Jadi mengacu pada internal sedulur sikap karena yang kamu teliti itu sedulur sikap saja, Mbak. Ya, sedulur sikap saja yang kamu teliti. Karena kamu tidak meneliti kebijakan pemerintah mengenai sedulur sikap. Jadi nggak perlulah memberi saran kepada pemerintah. Tidak relevan dengan hasil penelitianmu. Itu menurut Bu Aryani ya. Oke, baik. Sekarang masuk ke hasil saja ya. Masuk ke hasil. Nah, di salah satu hasilnya ini ada Mbak Siti mengatakan mengenai pertama tadi ya. Pertama untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama itu mengenai apa saja sih gitu ya. Apa saja sih nilai-nilai kearifan lokalnya? Coba diungkapkan. Ada apa saja, Mbak? Nilai kearifan lokal sedulur itu meliputi ajaran dasar laku atau ajaran berperilaku, tidak sekolah formal, berprofesi sebagai petani, prinsip bumi adalah ibu, dan prinsip memayu hayuning bawono. Oke, kemudian tadi saya sempat membaca juga bahwa generasi muda itu ada yang sama sekali, bukan ada ya, sama sekali tidak memahami, 0 ya angkanya ya. Ya, Bu. Tidak memahami tentang mamayu hayuning bawono ini. Lah kok bisa gitu loh. Saya mau tanya ini. Kenapa hasilnya bisa 0 ya? Karena memayu hayuning bawono sendiri ini merupakan istilah lama, Bu, yang digunakan sedulur sikap untuk menyebut pelestarian lingkungan. Kan memayu hayuning bawono ini merupakan artinya prinsip pelestarian lingkungan. Itu, Bu. Oke, kalau menurut Mbak Siti sendiri, memayu hayuning bawono itu apa? Memayu ya artinya apa? Hayuning ya apa? Bawono itu apa? Memayu itu artinya membuat dunia ayu. Hayuning itu artinya keselamatan atau pelestarian. Bawono itu alam atau dunia, Bu. Jadi kegiatan untuk menata atau membuat ayu dunia. Artinya pengelolaan atau pelestarian alam. Oke, jadi bisa dikatakan sebetulnya memayu itu kan membuat ayu, membuat indah, memperindah ya, memperindah. Hayuning berarti ya kebaikannya bawono alam gitu ya. Jadi memperindah alam, mempercantik alam, kan seperti itu. Nah, kita sebetulnya kalau mau memahami bagaimana nilai ini diwariskan, kita sendiri itu harus paham. Jadi saya ini ngecek memang, saya ngecek Mbak Siti paham tidak dengan memayu hayuning bawono. Kalau misalnya saya atau di desa itulah, misalnya di desa apa tadi yang diambil saya lupa, di tempatnya sedulur sikap itu,
di sana kan sebagian besar menjadi petani. Nah, komoditas apa yang mereka tanam? Saya tanya dulu. Sebagian besar aja. Padi, Bu. Padi ya. Jagung. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya padi itu dibudidayakan, ya, dibudidayakan dengan cara yang sama seperti orang tuanya dulu, mbah-mbahnya dulu, apakah itu sudah disebut sebagai mamayu? Sudah disebut sebagai mempercantik? Ya, Bu. Sudahkah itu disebut sebagai memberikan nilai tambah gitu ya? Kalau orang modern mungkin memberikan nilai tambah. Nah, seperti itu. Jadi Mbak Siti sendiri harus paham gitu loh. Memayu itu tidak sekedar meniru sama plek. Ya, meniru sama persis. Mbah Nembian tandur kaya ngene, carane ngluku nggaru kaya ngene. Kalau ditiru sama plek, itu belum memayu. Memayu itu membuat lebih cantik, membuat lebih baik, gitu ya. Nah, jadi itu yang harus ditanyakan gitu loh. Kaitannya dengan memelihara alam. Oke lah mereka bertani, tapi kalau misalnya dari luar itu ada informasi yang terkait misalnya caranya bertani itu bisa menghasilkan lebih banyak tanpa merusak, ya kalau dulu kan ada revolusi hijau itu ya, pakainya pupuk kimia, pakainya pestisida terlalu berlebihan malah merusak ya. Tapi kalau misalnya ada cara baru yang tidak merusak, itu boleh enggak? Boleh. Gitu loh. Kalau misalnya orang tua menemukan cara yang baru untuk meningkatkan hasil, untuk mempercantik alam, diwariskan tidak kan itu harusnya. Nah, sehingga kalau ini dipahami Mbak, bahwa nilai yang diwariskan itu tidak hanya yang sama plek tadi loh. Dari generasi ke generasi diduplikasi dengan sama persis, itu belum memayu malahan. Gitu loh. Artinya sebetulnya generasi muda itu kamu tanyanya itu ya jangan plek. Kamu tahu nggak deh artinya memayu hayuning bawono? Ya mungkin mereka nggak tahu. Karena itu bahasanya nggak mudeng gitu loh. Tapi kalau misalnya gini, dulu orang tua kalau garap sawah pakai apa? Pakai dibajak, pakai kerbau misalnya ya, bajak ditarik kerbau dan sebagainya. Ada nggak traktor di sini sekarang misalnya? Diterima nggak oleh orang muda? Oh diterima pakai traktor. Berarti apa namanya modernisasi bisa diterima di situ. Terus ditanya lagi, kenapa kok diterima? Karena itu tidak merusak. Itu bisa meningkatkan hasil tapi tidak merusak. Berarti itu prinsip memayu. Nah, berarti itu kamu bisa menggali pengetahuan yang tidak apa ya, tidak bisa kita dapat hanya dengan bertanya letterlek gitu loh. Nggak bisa Mbak, kalau penelitian kualitatif nggak bisa kita tanya, kamu paham nggak pemayu hayuning bawono? Nggak bisa, tapi dibantu dengan seperti itu. Kalau misalnya ada teknologi baru, tapi itu bisa meningkatkan hasil, tidak merusak alam, kamu bisa terima. Kenapa terima? Ya karena itu muri-uri Ibu Pertiwi gitu loh, memperbaiki ibu bumi gitu. Oh berarti anak ini mudeng dengan maknanya memayu hayuning bawono gitu. Sehingga hasilnya tuh tidak nol gitu loh Mbak. Saya merasa gini, tadi dari hasil penelitianmu itu semua jalan kok. Nilai-nilai apa yang diwariskan itu ada. Prosesnya apa ada. Kemudian nilai tambahnya apa ada semua di hasil penelitianmu. Tetapi kenapa tiba-tiba kok nol gitu loh untuk poin memayu hayuning bawono kok nol kan nggak mungkin. Wong nilainya ada, prosesnya jalan dengan baik. Hasil penelitianmu juga mengatakan bahwa nilai gunanya itu ada kok. Tidak mungkin nol gitu loh. Jadi ini ya apa namanya saran Bu Aryani nanti dilengkapi. Jadi untuk poin-poin yang apa namanya menggunakan kalimat-kalimat yang Jawa kuno mungkin seperti itu ya harus diterjemahkan menjadi pertanyaan yang lebih operasional di lapangan gitu.
Syukur sambil membelajarkan itu kepada generasi muda. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk hasil di tujuan kedua. Nah, hasilnya apa ini? Proses kan ini? Proses pewarisannya tadi apa? Internalisasi, sosialisasi, dan Bukan yang itu, yang tegak sama apa tadi? vertikal dan horizontal. Nah, coba. Pewarisan tegak atau vertikal itu diwariskan dari orang tua langsung ke generasi ya? muda. Nah, coba diulang, Mbak. Putus ini sinyalnya. Iya, Bu, mohon maaf. Kalau pewarisan vertikal atau pewarisan tegak itu diwariskan dari orang tua ke generasi muda secara langsung. Jadi mereka diajarkan orang tua mereka masing-masing di rumah. Sedangkan pewarisan horizontal itu diwariskan di rumah kendeng tadi. Oke. Melalui pendidikan informal. Oke, jadi gunakan itu gitu loh. Walaupun ahli yang kamu acu tuh mengatakan pewarisan ada dua, tegak. Lah tegak itu apa? Biological. Biological itu apa? Lintas generasi. Dari orang tua ke anaknya gitu loh. Karena ikatan biologi, ya kan? Ya sudah. Ketika membahas pakai bahasa yang orang umum tuh tahu gitu loh. Kalau misalnya proses pewarisannya dengan gitu. Kan puyeng gitu loh orang umum kayak Bu Aryani gitu loh. Jadi di simpulan, di hasil, di pembahasan itu usahakan biar orang tuh nggak bertanya gitu. Jadi sudah kamu olah yang teori dari si ahli yang mengatakan tegak, ya kamu sekarang mengatakan salah satu proses pewarisan nilai di sedulur sikap adalah lintas generasi dari orang tua ke anaknya. Nah itu lebih mudah dipahami gitu ya. Nah itu. Jadi kita dapat feel-nya gitu loh, dapat rasanya gitu. Nah, kemudian hasilnya tadi bagaimana? Lebih banyak yang biological atau yang apa miring tadi istilah apa sih? Miring itu saya juga sama dengan Bu Eva, saya tidak setuju, bukan tidak setuju. Kurang sreg dengan istilah miring ya, karena di dalam tempatmu tuh horizontal. Pewarisan miring dalam kurung horizontal. Berarti boleh saja kamu di dalam penelitian ini untuk selanjutnya istilah miring itu saya ganti atau saya adaptasi dengan istilah lateral atau mendatar gitu ya. Mendatar ini orang lain kan gitu, bukan biologis atau keturunan tadi gitu. Nah, itu ya. Jadi pertama saya juga setuju dengan Bu Eva bahwa istilahnya cara pewarisannya secara mendatar atau dari pihak lain gitu. Pihak lain yang dimaksud apa? Pihak yang tidak punya hubungan darah gitu. Kalau yang biologikal kan harus ada hubungan darah tuh. Nah, tadi hasilnya gimana, Mbak? Lebih banyak yang biologikal atau yang dari orang lain ini yang horizontal? Yang biologikal, Bu. Lebih banyak yang dari biologikal. Berapa persen perbandingannya kira-kira? Kira-kira kalau biologikal itu 60%, sedangkan yang horizontalnya 50%. Tadi ada berapa nilai ya? Yang horizontal berapa poin, yang vertikal berapa poin gitu ya? Iya, Bu, per poin. Per nilai kearifan. 1, ajaran dasar, Mama Yuhayuning Bawono sama Bumi sebagai Ibu. 3 ya, yang itu yang horizontal ya. Berarti yang vertikal berapa? 4. Ya, Bu. Yang vertikal itu ada prinsip Mama Yuhayuning Bawono juga diajarkan di formal. Oh, campur ya? Iya, campur. Campur kan berarti gitu. Baik, jadi bisa saja gitu ya. Nah, ini jadi ketika Anda mengutip itu kan sudah dijelaskan Bu Eva, tidak boleh sama plek. Tidak boleh copy paste karena nanti akan oleh Turnitin dianggap plagiasi itu. Gitu. Jadi harus dengan kata-kata sendiri. Nah, caranya adalah itu dengan memberikan komentar seperti itu. Misalnya, menurut ahli si A, dia mengatakan ada 2 macam proses pewarisan. Yang satu disebut dengan pewarisan lintas generasi atau biologikal. Kemudian yang kedua adalah pewarisan dengan cara menerima nilai-nilai dari orang luar, yaitu secara horizontal misalnya seperti itu. Kemudian
kamu boleh nambahkan dengan kalimatmu sendiri. Dalam penelitian ini saya mengklasifikasikannya menjadi 3. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah campuran. Jadi ada kombinasi antara yang vertikal dengan yang horizontal. Nah, seperti itu, Mbak. Itu cara membuat kutipannya tidak lagi plagiasi gitu. Dan itu malah kamu memberikan, kalau di S3 itu novelty namanya ya. Itu yang Bu Aryani itu dikejar-kejar terus novelty itu. Nah, itu kadangkala kan ya tidak mudah menemukan novelty. Nah, ini kalau dari S1 kita sudah terbiasa diajari bagaimana menemukan kebaruan, nah itu akan sangat bagus gitu ya. Salah satu kebaruannya seperti itu gitu. Kita membuat modifikasi. Itu. Terus sudah, jadi untuk yang ini lebih banyak yang biologikal ya, Mbak? Ya, Bu. Ya. Nah, nanti jadikan 3, Mbak. Yang satu yang murni cuma biologikal, yang satu murni cuma dari orang luar, yang satu campuran. Gitu ya. Itu paling banyak yang mana? Ada nggak yang cuma dari orang luar toh? Nggak ada ya? Kegiatan pelestarian lingkungan, Bu. Oh, pelestarian lingkungan dari luar. Ya, berarti ada 3 tipe sekarang gitu. Ini novelty-nya gitu loh, kebaruan dari penelitian kamu. Oke, sekarang kalau yang paling banyak biologikal, saya ingin tahu kenapa seperti itu. Karena sedulur sikap ini menganggap orang tuanya sendiri sebagai guru di rumahnya. Jadi mereka belajar paling utama itu dari orang tuanya. Kemudian setelah mereka paham terkait nilai kearifan lokal, mereka diperbolehkan untuk mencari pengetahuan tambahan di rumah kendeng atau di pendidikan informalnya. Pembahasan seperti ini sudah ada belum di bagian pembahasan? Belum. Nanti ditambahkan. Jadi menjawab. Jadi di setiap tujuan itu ada penjelasannya ya. Prosesnya seperti ini, paling banyak ini. Kenapa kok seperti itu? Nah, dijawab. Why-nya itu dijawab gitu. Nah, terus sudah ya. Nah, untuk bagian hasil saya kira cukup. Bu Aryani sekarang masuk ke bagian simpulan. Belakang langsung. Bentar, saya buka naskahnya ya. Di bagian simpulan, Mbak. Bagian simpulan. Bagian simpulan, untuk simpulan yang pertama. Ya, coba dicermati. Sebetulnya dari simpulan itu apa sih yang mau dikatakan, Mbak? Kearifan lokal sedulur sikap, Bu. Yang mau di tujuan penelitian apa? Bagaimana nilai kearifan lokal sedulur sikap? Apa saja nilai kearifan lokal sedulur sikap? Bukan bagaimana toh. Apa saja kan? Apa saja kearifan lokal sedulur sikap kan? Ya sudah. Berarti di kesimpulan itu, ya hanya jawabannya itu. Jadi hanya disebutkan saja apa saja tadi yang menjadi kearifan lokal. Dan ini saya belum ketemu di naskahnya ini. Ini. Nah, di bagian nomor 1, itu menurut saya ada kalimat terakhir yang kamu buat, itu tendensius, Mbak. Dengan adanya pemahaman dijadikan dasar untuk mempertahankan pegunungan Kendeng dari ancaman pabrik semen dan kegiatan penambangan. Memangnya kamu meneliti itu? Tidak kan? Tidak, kamu kan cuma meneliti apa saja sih yang diwariskan. Ya sudah, sampai itu aja. Jadi jangan masukkan yang tendensius seperti itu. Nanti malah bisa jadi problem itu. Ya, jadi kalimat dengan adanya sampai dengan ancaman pabrik semen itu di-delete saja. Simpulan kedua. Simpulan kedua, ada proses pewarisan tadi ya, walaupun masih didominasi, yang paling banyak itu
dari orang tua, tapi dari luar bisa tidak? Bisa kan? Bisa ya, diterima ya. Maka menurut Mbak Siti Rosanti, ada tidak peluang untuk meningkatkan pengetahuan mereka dari luar? Ada peluang. Nah, itu nanti yang masuk ke saran. Gitu. Nanti ya. Terus, nomor 3 sekarang. Pewarisan nilai lokal punya nilai kegunaan sebanyak 3. 1, melestarikan budaya. 2, melestarikan lingkungan. 3, membentuk karakter. Nah, pertanyaan saya, membentuk karakter itu apakah bagian dari melestarikan budaya atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, ini nanti dicek lagi ya. Soalnya kalau menurut Bu Aryani, membentuk karakter itu juga bagian dari budaya, karena yang namanya budaya itu bisa tangible dan intangible, bisa yang berupa benda, bisa yang berupa nilai-nilai, gitu loh budaya itu. Nah, karakter itu kan nilai-nilai, gitu ya. Jadi ini ditengok lagi nih. Jangan-jangan cuma bisa dikelompokkan jadi 2 ini, pewarisan budaya dan lingkungan. Nah, nanti yang pelestarian budaya di dalamnya itu termasuk membentuk karakter gitu. Tapi ya nanti silahkan didiskusikan dengan pembimbing ya. Itu saran dari Bu Aryani aja. Nah, terus sekarang poin bagian terakhir, bagian saran. Nah, saran ini ketiga-tiganya menurut Bu Aryani kok tidak relevan. Tidak relevan dengan hasil penelitianmu. Ya, hasil penelitianmu itu apa? Yang pertama tadi. Yang pertama kan menyebutkan apa saja sih jenisnya, kan gitu ya. Apa saja. Nah, kira-kira dari sini yang bisa disarankan apa? Menjadi bahan evaluasi tadi, Bu. Ya, maksudnya kan gini, nilai yang diwariskan kan ada yang jadi petani, terus memayu hayuning bawono, gitu loh. Ya kan? Jadi gini, Mbak. Ya. Maksudnya Bu Aryani gini loh. Salah satu poin misalnya tadi poin memayu hayuning bawono itu rendah. Berarti perlu ditingkatkan yang rendah itu gitu loh. Paham? Ya, Bu. Jadi memberikan saran itu jangan lepas konteks dari hasilmu gitu loh. Hasilmu kan memayu hayuning bawono rendah, ya udah itu aja yang ditingkat. Ada si sedulur sikep itu sendiri kepada orang Samin sendiri gitu loh, jangan kepada orang luar gitu loh. Nah, kemudian yang kedua juga sama seperti itu, fokus karena yang kamu teliti itu internal di sedulur sikep, maka ya sudah prosesnya tadi itu misalnya walaupun lebih banyak biologika, tetapi ternyata mereka mau kok menerima dari luar, ya sudah itu peluang berarti. Ada peluang untuk memberikan kontribusi pada mereka untuk menanamkan nilai-nilai baru yang itu tujuannya juga memayu hayuning bawono gitu loh. Ya, ada peluang. Jadi misalnya kepada keluarga sedulur sikep untuk menerima nilai-nilai dari luar yang memang mendukung upaya pelestarian lingkungan maupun budaya tadi gitu. Nah, kemudian yang ketiga tadi nilai apa? Nilai ini ya. Nilai apa sih Mbak tadi yang ketiga lali aku. Nilai tambah ya atau nilai apa sih kamu nyebutnya? Nilai baik ya. Nilai guna ya? Oke, nilai guna. Jadi nilai gunanya apa gitu. Nah, buatlah saran yang sesuai dengan itu. Jangan ini, kalau saranmu kan ini dijadikan sebagai muatan lokal di sekolah formal, ya nggak ada hubungannya, wong kamu nggak meneliti tentang kurikulum sekolah formal. Kecuali kalau yang kamu teliti itu kurikulum sekolah formal, kamu komparasikan dengan kurikulum informal yang dari sedulur sikap. Nah, itu bisa kamu sarankan.
gitu loh. Jadi ini tidak tidak relevan untuk disarankan agar nilai-nilai yang ada di jalur sikep itu dimasukkan ke kurikulum sekolah formal karena kamu nggak meneliti itu. Ya, jadi itu aja ya dari Bu Aryani. Secara umum saya kembalikan dulu kepada Pak Soleh. Monggo Pak Soleh. Nggih, matur nuwun Bu Aryani, ini semakin menambah mantap ya. Silakan Mbak Siti Rosanti bisa ambil napas dulu ya, tenang. Nah, jadi insya Allah banyak manfaatnya ya. Saudara ini harus bangga karena diuji oleh beliau-beliau yang menurut saya ini sangat luar biasa. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, karena biasanya ini Bapak Dewi soalnya. Wes. Nah, ini begini Ibu-ibu, jadi saya rasa ini saudara Siti nggak perlu ditunggu di luar dulu, mungkin langsung saja untuk keputusan hasil. Monggo saya pasrahkan ke ke Ibu berdua untuk hasil dari skripsi yang tadi telah dipaparkan dan sudah diuji untuk hasilnya bagaimana, apakah bisa diterima dengan dengan revisi ataukah mungkin ada hasil yang lain. Saya persilakan yang pertama kepada Ibu Profesor Dr. Eva Banuwati, saya persilakan. Pembimbingnya orang uji toh? Wah, saya kalau nguji lagi jam 1 lebih nanti udah ada uji kuliah lagi, Bu. Mohon izin saya jam 1 uji sempro, Ibu. Sama. Saya juga sama, oke sama. Bu, Pak Soleh, kalau saya memang lulus. Kalau mau mencari A bisa. Ya itu tadi ada hal-hal yang sebagaimana disampaikan saya, Bu Aryani, itu ditoto aja. Itu aja Bu Aryani ya. Makasih ya. Saya langsung ya Pak Soleh. Monggo. Saya juga bisa menerima hasil yang sudah susah payah ini dilakukan oleh Mbak Siti Rosanti dan sudah bagus sekali. Ini kalau saya lihat dibanding yang lain ini sudah bagus sekali gitu ya. Hanya memang ada sedikit kekurangan tuh ya wajar saja. Nah, nanti mudah-mudahan tadi saran yang diberikan Bu Aryani cukup operasional ya. Bisa dilakukan gitu ya, mudah-mudahan. Bisa dilakukan. Ya, kalau memang itu bisa dilakukan, monggo nanti diperbaiki sesuai saran, insya Allah bisa sampai nilai A, insya Allah ya. Monggo itu sama. Matur nuwun Bu Eva dan Bu Aryani. Sebelum kita akhiri ya, mungkin ada dua patah dari Saudara Siti Rosanti untuk menyampaikan sesuatu. Saya persilakan, tidak usah lama-lama loh ya, silakan. Ya, Pak. Terima kasih sebelumnya kepada Profesor Eva Banuwati dan Bu Aryani karena telah memberikan masukan dan saran yang sangat mendukung bagi skripsi saya. Saya mohon maaf atas segala kendala dan kekurangan yang terdapat di skripsi saya. Dan saya mohon bimbingan kepada Ibu Aryani dan Bu Eva agar skripsi saya bisa menjadi karya tulis yang lebih baik lagi. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Insya Allah. Marilah kita foto ya, foto. Monggo. Kita ini sebenarnya biasanya kalau sudah habis ujian itu nanti saya share di YouTube biasanya, Bu. Siap. Mari kita mengakhiri kegiatan ujian kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Eva Banuwati dan Ibu Aryani Indrayati. Saya ucapkan selamat kepada Siti Rosanti. Mungkin bisa istirahat dulu, setelah itu baru ditata untuk proses revisi agar hasilnya sesuai, lebih baik dan lebih mantap. Begitu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.